Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya, Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, Saudara. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan pelecehan sesama pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia. Hengki mengatakan ada sejumlah kendala dalam mengungkap kasus dugaan pelecehan seksual dan juga perundungan ini. Ia mengatakan pihaknya terus menyelidiki pengusutan kasus meski terkendala kasus yang sudah terjadi sangat lama. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun News ada Fandi Permana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Fandi, selamat sore. Selamat sore Nila dan juga Tribuners. Baik, Fandi, bisa dijelaskan ini bagaimana proses pemeriksaan Kapolres Metro Jakarta Pusat di Komnas HAM sendiri terkait kasus dugaan pelecehan sesama pegawai KPI? Ya, pada hari ini Rabu 22 September 2021 bahwa diagendakan pemeriksaan terhadap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi. Pemeriksaan ini sebelumnya dijadwalkan pada pekan lalu, namun pihak Polres Metro Jakarta Pusat berhalangan untuk hadir karena tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan dan juga perundungan yang melibatkan terhadap sesama pegawai KPI. Dan Kombes Pol Hengki Haryadi telah memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komnas HAM di gedung Komnas HAM Jakarta Selatan. Dan dalam pemeriksaan itu sendiri dijelaskan oleh Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara bahwa kedatangan Kapolres Jakarta Pusat ini dalam rangka untuk mengetahui kronologi dan juga sudah sejauh mana proses hukum yang telah berjalan atas pelaporan korban berinisial MS pada 1 September 2021 lalu. Dan sejauh ini memang pihak Polres Metro Jakarta Pusat telah menjelaskan kronologi dan juga masih melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan pelecehan dan juga perundungan ini dengan memeriksa pelapor MS, 5 orang terlapor yang diketahui merupakan rekan kerja dari MS. Oke, Fandi, kemudian sejauh mana proses hukum dari kasus dugaan pelecehan dan juga perundungan ini? Benarkah memang Polres Metro Jakarta Pusat ini mengalami sejumlah kendala dalam proses hukumnya? Mengenai proses hukum dalam kasus ini, memang pihak Polres Metro Jakarta Pusat sempat bahkan menemui sejumlah kendala, diantaranya rentang waktu antara kejadian dengan pelaporan yang baru dilakukan beberapa pekan yang lalu. Hal ini memang menyulitkan pihak Polres Metro Jakarta Pusat untuk mencocokkan alat-alat bukti yang ada berdasarkan dengan pemeriksaan terlapor maupun juga pelapor. Di antaranya karena memang lokasi yang diduga menjadi peristiwa itu terjadi sudah berpindah. Seperti diketahui bahwa gedung KPI yang sekarang itu merupakan gedung baru, yang dimana dalam kejadian dalam rentang waktu 9 tahun itu memang terjadi di TKP atau gedung KPI yang lama, dan juga rentang waktu yang lama itu menjadi salah satu kendala yang menyulitkan penyelidikan kasus ini, hingga dan juga ada beberapa saksi yang memang sudah dipindah tugaskan, bahkan memang sudah tidak bertugas lagi di Komisi Penyiaran Indonesia. Dan juga tadi Kombes Hengki menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan menyerah untuk terus menyelidiki kasus ini, dan memang belum ada tersangka dalam penyelidikan dugaan kasus pelecehan dan juga perundungan ini. Namun pihaknya memang masih membutuhkan saksi-saksi bahwa
saksi ahli dan juga undang perundangan visum ke RS Kramat Jati atau RS Dr. Sukamto Mabes Polri, seperti itu. Dalam pemeriksaan hari ini, selain Kapolres Metro Jakarta Pusat, Fandi, apakah juga ada staf KPI yang kemudian diundang untuk diperiksa hadir di Komnas HAM? Dalam agenda pemeriksaan ini memang Komisioner HAM BK Ulung tadi juga sudah memberikan keterangan bahwa pada hari ini memang dijadwalkan beberapa staf KPI untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan terhadap staf KPI yang dilakukan pekan lalu. Namun hingga pukul 3 tadi, pihak staf Komisi Penyiaran Indonesia belum menghadiri pemeriksaan tersebut, dan juga dari pihak Komnas HAM juga belum memberikan keterangan lebih lanjut apakah akan ada penjadwalan ulang kalau memang staf KPI yang diundang untuk pemeriksaan kasus MS ini tidak bisa hadir. Namun memang pemeriksaan itu merupakan bagian dari bentuk langkah Komnas HAM untuk mengumpulkan semua bukti dan juga kronologi yang selama ini sudah menyeruak di media massa untuk menjelaskan kronologi sejelas-jelasnya dan juga agar kasus ini bisa diungkap dan juga membantu pihak kepolisian untuk mengusut kasus perundungan ini. Kalau memang benar itu ada, maka proses hukum tersebut akan dinaikkan ke tingkat penyidikan dan penentuan tersangka bisa segera dilakukan oleh pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Inilah. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan kami tadi telah menghimpun wawancara dengan Komisioner Komnas HAM, ada BK Ulung Hapsara, dan juga pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi. Berikut liputannya untuk Anda. Dan hari ini, Pak Kapolres, Kombes Hengki, sudah memenuhi undangan Komnas HAM dan juga didampingi oleh jajarannya, termasuk juga dari Polda Metro untuk mengawasi langsung bagaimana proses yang terjadi di Komnas HAM. Pihak Polres Metro Jakarta Pusat sudah memberikan keterangan terkait dengan proses yang sampai saat ini sudah dijalankan. Artinya dari proses pelaporan yang disampaikan oleh terduga korban MS dan juga memanggil terlapor, terduga pelaku, dan juga meminta keterangan juga kepada beberapa orang. Tadi Polres Metro Jakarta Pusat juga menyampaikan soal proses pemeriksaan psikologi yang dijalankan oleh terduga korban dan terduga pelaku di Rumah Sakit Polri, dan sampai saat ini sedang masih berproses, jadi masih menunggu proses dari Rumah Sakit Polri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jenazah korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, warga negara asal Portugal, Ricardo Usumane Embalo, akhirnya dibawa ke negaranya pada Rabu 22 September hari ini. Jasad Ricardo dijemput menggunakan mobil jenazah mewah Toyota Veloster B828 VNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jenazah Ricardo diambil pihak Kumham dengan menyewa mobil jenazah kepada PT Karunia Sejahtera dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta. Petugas juga datang langsung untuk mengurus keluarnya jenazah dari ruang forensik Rumah Sakit Polri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Warta Kota ada Miftahul Munir di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Munir, selamat sore. Halo sore Nila. Munir, bisa dijelaskan ini kapan pastinya jenazah warga negara asing korban kebakaran ini dibawa oleh pihak Kumham? Baik, tadi sekira pukul 10.00 WIB, pihak Kumham mendatangi RS Polri Kramat Jati untuk menjemput jenazah dari Ricardo Usumane Embalo, merupakan korban dari kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten, di mana sebelumnya jenazah Ricardo ini batal beberapa kali untuk dibawa ke negara asalnya. Seperti pada hari Sabtu lalu, seharusnya dijadwalkan sekitar pukul jam 10, namun karena dokumennya tidak lengkap, maka
dilakukan penundaan. Kemudian pada hari Senin rencananya juga akan dibawa hingga perwakilan dari Dubes Portugal datang, namun pengambilan jenazah batal juga untuk dibawa ke negara asal. Demikian rekan Nila. Munir, kemudian setelah diambil dari Rumah Sakit Polri, kapan rencananya jenazah yang bersangkutan diterbangkan ke negaranya? Baik, tadi jenazah dari Ricardo sendiri dibawa menggunakan ambulan yang disewa oleh pihak Kumham untuk dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dari RS Polri Kramat Jati. Jenazah ini akan diantar atau sudah diantar oleh pihak Kumham ke Bandara Suta yang nantinya pada hari ini akan langsung terbang ke negara asalnya, yaitu di Portugal. Demikian rekan. Oke, selain jenazah dari Ricardo yang memang sudah diambil oleh pihak Kumham, mungkin bisa diinformasikan Munir, apakah saat ini masih ada jenazah di Rumah Sakit Polri korban kebakaran dari Lapas Tangerang? Baik, untuk jenazah yang tersisa kemarin memang ada 2, yaitu warga negara asal Portugal yang bernama Ricardo Usumane Embalo, kemudian ada 1 WNA dari Nigeria yang sampai saat ini jenazahnya masih berada di sana karena masih menunggu apakah akan dibawa ke negara asal atau dikuburkan di Indonesia. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Munir atas informasinya, dan saudara wartawan kami tadi menghimpun wawancara dengan sopir mobil jenazah yang membawa jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang, yakni Hendy. Berikut laporannya untuk Anda. Ini mau dibawa kemana, Bang? Kurang paham juga, cuma ke lokasi bandara. Bandara. Langsung ke bandara mana, Bang? Kita. Itu Bawa jenazah siapa? Kurang paham. Tapi WNA, Bang. Dari mana, Bang? Kurang paham, saya cuma jemput langsung. oh, berarti ini bukan mobil milik Kedubes, Bang, ya, artinya? Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pada Senin lalu, gangguan jaringan internet, yakni gangguan kabel bawah laut Telkom untuk sistem Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, serta Jasuka. Menyikapi hal tersebut, pihak Panitia Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS Kaltara menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi gangguan jaringan internet tersebut. Satu di antaranya langkah antisipasinya adalah dengan melakukan penambahan bandwidth internet dari sebelumnya 50 Mbps menjadi 100 Mbps. Penambahan ini untuk gedung CAT BKD Kaltara yang telah masuk prioritas oleh pihak Telkom. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, bersama saya sudah tersambung di sebelah sana Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Faudi. Halo rekan Mila dan Tribuners. Faudi, sudah berapa lama ini kendala jaringan pada Senin lalu ini yang terjadi pada jaringan Telkom? Baik, bisa dilaporkan bahwa kendala jaringan internet untuk tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS Kaltara di Gedung Computer Assisted Test atau CAT BKD Kaltara itu mulai berlangsung pada hari Minggu lalu, tepatnya pada sore hari, dan berlangsung hingga esok harinya hingga siang hari di hari Senin berikutnya, sehingga menyebabkan jadwal seleksi kompetensi dasar bagi CPNS ini molor begitu, dan sedianya dimulai pada pagi hari, molor hingga siang hari dan berakhir pada malam hari. Namun pada hari ini jaringan internet mulai berangsur normal dan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar juga sudah mengikuti jadwal yang seperti semula. Begitu rekan Nila. Faudi, kemudian bisa dijelaskan antisipasi apa saja yang dilakukan oleh pihak panitia menyikapi adanya gangguan jaringan yang berdampak pada pelaksanaan SKD CPNS? Ya, tadi pihak panitia menjelaskan bahwa mereka sudah menambah kapasitas bandwidth dari yang sebelumnya 50 Mbps menjadi 100 Mbps. Selain itu pihaknya juga menyediakan jaringan internet dari penyedia internet lainnya. Karena bila tetap mengandalkan jaringan internet dari Telkom, takutnya nanti ketika ada gangguan lagi, maka pelaksanaan SKD CPNS bisa terganggu atau bahkan molor lagi. Salah satu penyedia layanan internet lainnya yang disiapkan diantaranya adalah dari Indosat ataupun dari
XL. Selain itu, pihaknya juga menyiapkan tethering handphone bagi pelaksanaan registrasi para peserta CPNS, sehingga bila nantinya memang seluruh jaringan ini terganggu, maka masih bisa melakukan registrasi, melakukan registrasi bagi peserta dengan melakukan tethering internet dari handphone para panitia. Begitu rekan Ila. Untuk pelaksanaan SKD CPNS sendiri pada hari ini bagaimana pelaksanaannya setelah adanya backup begitu ya yang dilakukan terkait gangguan jaringan ini? Pada hari ini memang direncanakan untuk 4 sesi, dan tadi kami sempat menanyakan hingga sesi ketiga sudah berjalan lancar dan seluruh peserta sudah melakukan registrasi, dan pada saat ini tengah berlangsung pelaksanaan SKD CPNS untuk sesi keempat, sehingga secara keseluruhan memang kegiatan SKD CPNS hari ini jauh lebih baik dan sesuai jadwal bila dibandingkan pada hari Senin lalu yang berimbas dari gangguan internet dari Telkom. Begitu rekan Ingrid. Oke, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan Koordinator SKD CPNS dan juga BKD Kaltara Julian Syah. Berikut liputannya untuk Anda. 10, Mbps dan dari pihak Telkom akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk jaringan ini bisa membaik. Dan untuk di gedung CAT ini kita sudah upgrade dari 50 Mbps ke 100 Mbps. Jadi selama hari ini mulai dari sesi 1 sampai sesi kedua, alhamdulillah tidak ada gangguan jaringan. Kapan itu upgrade ya Bang? Upgrade-nya mulai kemarin. Kemarin. Kita naikkan dari 50 ke 100 Mbps. Gitu. Biarpun di-upgrade bandwidth-nya ya Bang, biarpun di-upgrade, tapi kan kalau misalnya bermasalah jaringannya pasti down lagi nih. Ya. Ada antisipasi lain, misalnya kita sediakan tethering, contohnya kayak di Bulungan dia tethering untuk satu HP itu ada 5 sampai 6 komputer, kita udah usahakan itu. Ini kita akan usahakan, ini kita lagi rencana mau masang untuk kemungkinan Indosat yang kita pakai untuk membantu, dan alatnya juga sudah ada di sini. Kita pakai alatnya Tenda ya. Tes 1 2. Bagi teman-teman kita masih kontrol terus soalnya yang dari pusat Telkom sudah menyimpan ID kita, ID Telkom kita atau IndiHome kita sudah ada di pusat, jadi kita diprioritaskan dan kita menaikkan bandwidth-nya sampai 100 Mbps itu kita dapat ibaratnya kartu gold ya, prioritas. Jadi sejauh ini kita sampai saat ini sudah prioritas. 100 Mbps itu maksimal atau nanti bisa di-upgrade lagi? Untuk wilayah Tanjung Seler 100 Mbps sudah maksimal. Sudah maksimal. Nah, kemarin kita 50, katanya kemarin kita pasang 50, katanya untuk wilayah Tanjung Seler itu hanya bisa 50 Mbps beberapa bulan yang lalu, yang 3 bulan yang lalu. Dan hari ini kemarin kita ditawarkan untuk menaikkan ke 100 Mbps dan mendapatkan jaringan yang bagus. Kita jeda sejenak saudara, setelah ini informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Copernicus. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update Tribuners. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim gabungan berhasil menemukan korban kecelakaan laut yang selamat setelah 2 hari terdampar di Pulau Tokong, Malang Biru. Korban merupakan seorang ABK kapal KM Star 83 yang melakukan perjalanan dari Kijang, Kabupaten Bintan menuju Tarempa, Kepulauan Anambas. Reki Haryadi ini ditemukan tim gabungan dari Polairut dan Pos, Basarnas, dan juga nelayan. Saat ditemukan, ia dalam keadaan tidak mengenakan pakaian dan hanya mengenakan celana pendek hitam. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Batam, ada Rahmatika di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Rahma. Halo, Nila. Rahma, seperti apa kronologis kejadian korban kecelakaan laut ini yang kemudian bisa diselamatkan? Baik, Nila. Adapun kronologi kecelakaan laut yang dialami oleh Reki Haryadi yang merupakan seorang ABK kapal kapal KN 83 Star ini sebelumnya melakukan perjalanan dari Kijang, Kabupaten Bintan menuju Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun di tengah perjalanan, Reki mengalami kecelakaan di belakang kapal saat akan mencuci tangan. Reki sendiri terpeleset dan kemudian jatuh ke laut. Setelah itu, setelah kapten dan ABK lainnya mengetahui tidak adanya Reki di dalam kapal, mereka langsung mencari keberadaan Reki. Setelah hampir beberapa jam, sampai pukul 5 sore, Reki tidak ditemukan. Kemudian ABK kapal dan kapten langsung melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu ke Kecamatan Siantan, Tarempa. Kemudian melaporkan kepada tim gabungan yakni Basarnas dan Polairut untuk melakukan pencarian terhadap Reki. Seperti itu, Nila. Rahma, untuk proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan sendiri seperti apa sampai akhirnya berhasil menyelamatkan korban ini? Baik, kemudian setelah hampir 2 hari melakukan pencarian, tim gabungan dari Basarnas Polairut menggunakan kapal RIP yang dimiliki oleh Basarnas langsung mencari keberadaan Reki. Akhirnya Reki ditemukan pada titik koordinat yaitu di pulau atau perairan Tokong, Malang Biru, di mana Reki sempat terombang-ambing selama 2 hari. Setelah menggunakan teropong saat melakukan pencarian dengan jarak pandang menggunakan teropong, tim melihat ada orang yang melambaikan tangan tepatnya di bukit di sekitar perairan Tokong, Malang Biru. Akhirnya tim bergerak cepat menuju lokasi tersebut untuk melakukan evakuasi terhadap Reki.
Seperti itu Nila. Oke, kemudian Rahma, ini bagaimana caranya korban bertahan di lokasi, kemudian perasaan dari keluarga korban sendiri seperti apa setelah korban ini bisa ditemukan akhirnya? Baik Nila, korban bertahan selama 2 hari tanpa berbekal makanan dan tanpa menggunakan pakaian. Korban sendiri hanya mengenakan pakaian, hanya mengenakan celana pendek hitam tanpa makanan. Kemudian korban setelah melihat ada kapal dari kapal yang lewat, langsung melambaikan tangan. Kemudian saat itu saat pencarian juga abang korban sendiri ikut melakukan pencarian. Setelah itu abang korban sendiri sempat histeris saat mendapati sang adiknya yang berada di atas bukit. Kemudian tim langsung melemparkan tali yang dilengkapi dengan pelampung dan langsung menyuruh Reki untuk langsung terjun ke laut. Seperti itu Nila. Oke, Rahma, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, seorang suami tega menyiksa istrinya hingga tewas di kediamannya di Desa Padeasi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat atau KBB. Aksi sadis yang dilakukan pelaku ini terjadi pada 15 September 2021 lalu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku juga sudah diringkus pihak kepolisian dan mendekam di sel tahanan Mapolres Cimahi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi yang dilakukan suami terhadap istri sahnya ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Hilman, selamat sore. Ya, selamat sore Mila. Hilman, untuk kronologis penganiayaan suami terhadap istrinya ini, seperti apa informasinya? Ya, kronologis penganiayaan suami terhadap istri ini berawal dari permasalahan rumah tangga mungkin ya, terus mereka berdua cekcok gitu di rumahnya gitu yang ada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Kemudian si istrinya itu yang merupakan istri sahnya sendiri itu langsung pergi keluar rumah dan dikabarkan jalan dengan pria lain gitu. Kemudian setelah pulang mereka langsung si istrinya bilang ke suaminya bahwa dia sudah jalan dengan suaminya, sehingga hal itu menyebabkan penganiayaan tersebut terjadi dilakukan oleh si suaminya itu. Seperti itu Mila. Hilman, terkait kejadian ini, apa motif dari pelaku sebenarnya menganiaya sang istri? Nah, berdasarkan pengakuan pelaku tadi saat konferensi pers di Mapolres Cimahi, bahwa pelaku ini cemburu buta Mila, karena atas pengakuan si istrinya yang sudah jalan dengan laki-laki lain gitu. Setelah itu ada perdebatan lah seperti itu di rumahnya. Kemudian mungkin tidak terima dengan jawaban yang dikeluarkan istrinya, si suaminya itu langsung melakukan penganiayaan gitu berulang kali gitu pada malam hari itu gitu. Kabarnya penganiayaan itu dilakukan sejak pukul 8 sampai pukul 12 gitu. Dia itu memukul bagian kepala korban, terus punggung berkali-kali gitu, termasuk kepalanya bagian belakang gitu, termasuk tangan dan kakinya gitu. Bahkan pelaku juga sempat menyundutkan rokoknya kepada kaki si istrinya itu. Seperti itu Nila. Kondisi terakhir korban sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia seperti apa, Hilman? Ya, setelah penganiayaan itu berdasarkan pengakuan pelaku tadi di Mapolres Cimahi bahwa mereka itu sekitar pukul 1.00 itu sempat beristirahat di kamarnya bersama, bahwa si suaminya sempat memintakan untuk dibuatkan kopi gitu. Kemudian setelah itu mereka tidur, jam 2 tidur berdua, terus pas jam 4 subuh itu si istrinya mengalami sakit badan gitu, terus muntah-muntah gitu karena pukulan-pukulan yang berulang kali dilakukan oleh pelaku tadi. Kemudian muntah, pagi harinya dibawa ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Seperti itu Nila. Oke, Hilman, kemudian juga ada kabar yang mengatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sahnya ini juga disaksikan oleh istri sirinya. Benarkah memang seperti itu informasinya berdasarkan ya, betul. Ya, betul Nila. Ya, hal itu juga dibenarkan oleh Kasat Polres Cimahi AKP Yohanes Sigero bahwa saat penganiayaan itu disaksikan oleh istri sirinya pelaku gitu. Karena istri pelaku ini pengakuannya pernah nikah 7 kali gitu. Kawin cerai seperti itu.
Nah, dari 7 kali pernikahan itu sekarang tinggal 2 istri, yang satu istri serahnya, yang satu istri sirinya yang menyaksikan penganiayaan itu gitu. Namun si istri sirinya itu tidak melakukan penganiayaan juga, tetapi melarang suaminya untuk melakukan Cimahi, AKP Yohanes Redoi Sigiro. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut liputannya untuk Anda. Reskrim Polres Cimahi akan merilis pengungkapan kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Satreskrim Polres Cimahi telah melakukan pengungkapan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia, di mana kejadian pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 pada pukul 20.00 kejadian seorang suami bernama Cecep berumur 37 tahun melakukan penganiayaan secara cukup sadis kepada istri sahnya di rumahnya di daerah Pada Asih, Kabupaten Bandung Barat. Pada malam itu, pelaku, saudara Cecep, yang merupakan suami korban, tersulut emosi karena cemburu, dikarenakan istrinya jalan ataupun pergi bersama dengan laki-laki lain. Akibat perasaan cemburunya, saudara Cecep, tersangka atau pelaku ini, melakukan penganiayaan kepada istrinya. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau Masih bersama dengan saya Nila Irde di Live Update. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kasus penemuan mayat bocah di Sungai Prawira Indramayu akhirnya terungkap, yang mana ibu tiri korban merupakan pelakunya dengan menyewa orang untuk membunuh anak tirinya. Keluarga merasa kaget saat mengetahui MYP merupakan korban pembunuhan. Terlebih otak dari pembunuhan tersebut adalah ibu tirinya sendiri. Paman korban mengatakan bahwa keluarga baru mengetahui hal tersebut setelah SA dibawa oleh polisi pada 2 hari lalu. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Cirebon, ada Handika Rahman di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Handika. Halo Nila. Handika, bisa dijelaskan bagaimana kronologis akhirnya kejadian ini bisa terungkap dan bahwa tewasnya sang bocah merupakan kasus pembunuhan? Baik Nila, dapat kami informasikan bahwa pada pertengahan bulan Agustus lalu, tepatnya di Sungai Prawira di Kecamatan Balongan itu sempat ditemukan sesosok mayat bocah laki-laki yang diperkirakan berusia 8 tahun, di mana saat itu warga setempat sempat geger mengingat kondisi korban yang sudah membusuk. Kemudian polisi melakukan olah TKP dan mencari bukti-bukti hingga dapat disimpulkan bahwa bocah tersebut merupakan korban pembunuhan oleh ibu tirinya sendiri, di mana ibu tirinya ini menggunakan jasa pembunuh bayaran untuk membunuh korban. Dari informasi yang diterima tribuncirebon.com bahwa korban ini dibunuh dengan cara diceburkan ke dalam sungai oleh pelaku eksekutor yang sebelumnya disewa oleh ibu korban hingga meninggal dunia dan hanyut hingga ke Kecamatan Balongan dan ditemukan. Mila. Handika, untuk sosok dari ibu tiri korban sendiri yang merupakan otak pembunuhan ini, seperti apa sosoknya di mata keluarga? Baik Nila, untuk sosok dari ibu tiri korban ini menurut dari keterangan keluarga yang tadi tribuncirebon.com sambangi, di mana sosok ibu tiri korban ini justru dikenal baik oleh pihak keluarga. Karena sosok ibu tiri ini merupakan sosok yang tertutup, di mana jika kalau sedang berada di luar rumah atau di rumah saudara-saudara, sosok ibu tiri ini justru terlihat sayang kepada anak tirinya tersebut, Nila. Namun entah alasan apa hingga membuat korban ini dibunuh oleh ibu tirinya sendiri. Dari keterangan sementara, pihak kepolisian belum mengungkap secara pasti apa alasan dari ibu tiri ini tega melakukan pembunuhan tersebut, Nila. Oke, Handika, kemudian untuk tanggapan dari pihak keluarga korban sendiri, mengetahui bahwa tewasnya korban ternyata adalah dibunuh oleh ibu tirinya sendiri, seperti apa? Baik Nila, untuk tanggapan dari pihak keluarga, tentu ya ini pihak keluarga sangat kecewa. Mereka sangat tidak menyangka bahwa bocah berusia 8 tahun tersebut merupakan korban pembunuhan. Terlebih korban ini dibunuh oleh ibu tirinya sendiri yang merupakan otak dari pembunuhan dengan menyewa seorang pembunuh bayaran. Mereka juga sangat menyayangkan, mengingat perlakuan yang diketahui oleh keluarga, ibu tiri ini justru baik terhadap korban, sehingga memang
menjadi pukulan berat bagi keluarga adanya kasus ini, Mila. Oke, terima kasih banyak wartawan Tribun Cirebon, Handika Rahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Handika. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sidang ini untuk mengungkap sosok kingmaker dalam perkara suap ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dalam persidangan yang digelar di ruang sidang 7 PN Jaksel pada Rabu hari ini, MAKI bersama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia menyerahkan dokumen ataupun bukti persidangan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait lanjutan sidang pra-peradilan MAKI terhadap KPK ini, tersambung bersama saya di sebelah sana wartawan Tribun News. Ada Rizky Sandi Saputra yang akan memberikan informasinya pada Anda. Rizky, selamat sore. Ya, selamat sore Nila dan juga Tribuners. Rizky, agenda sidang lanjutan pada hari ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi Nila dan juga Tribuners, siang tadi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan terkait dengan pengungkapan sosok kingmaker atau otak dari rencana pembebasan Joko Chandra begitu dalam kasus Red Notice dengan terpidana ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari, di mana dalam sidang lanjutan tadi pihak pemohon dalam hal ini MAKI yang diwakili oleh LP3HI yakni Lembaga Pengawalan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Indonesia menyerahkan beragam barang bukti tertulis kepada majelis hakim dan juga kepada pihak termohon dalam hal ini KPK begitu. Dalam surat bukti tersebut terlampir beberapa bukti chat gitu, bukti chat WhatsApp dari para terduga pelaku yang menyebutkan beberapa kali sosok kingmaker ini dan juga melampirkan juga pemberitaan dari beberapa media begitu, kata Kurniawan, Wakil Ketua LP3HI begitu Nila. Oke, Rizky, benarkah kalau memang agenda persidangan masih akan dilaksanakan besok? Untuk rencana persidangan besok, apa yang kemudian akan diminta oleh MAKI? Iya, tadi Wakil Ketua LP3HI mewakili koordinator MAKI yakni Kurniawan meminta kepada majelis hakim untuk menghadirkan pimpinan, dalam hal ini Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, untuk hadir dalam persidangan besok sebab dirinya meyakini pada saat penyidikan kasus tersebut Nurul Gufron lah yang terlibat sebagai penyidik. Dirinya meminta kesaksian Nurul Gufron sebagai penyidik yang memberhentikan supervisi atau penyidikan terkait dengan pengungkapan sosok kingmaker ini. Kurniawan meminta itu kepada majelis hakim, hanya saja majelis hakim memberikan hak kepada pihak termohon yakni KPK untuk menghadirkan atau tidak terkait dengan permintaan dari MAKI begitu, Mila. MAKI meminta untuk dihadirkan Nurul Gufron, kemudian bagaimana respon KPK terkait permintaan dari MAKI ini? Iya, tadi saya juga sempat mewawancarai anggota Biro Hukum KPK yakni Natalia Kristianto. Dirinya menyatakan kalau pihaknya dalam hal ini KPK hanya menyerahkan barang bukti saja berupa dokumen atau hak jawab yang sudah dilampirkan dalam surat jawaban yang juga sudah diserahkan kepada MAKI. Dengan begitu, Kristianto menyebut kalau pihaknya tidak akan lagi bersedia untuk memanggil Nurul Gufron dalam persidangan lanjutan besok. Dirinya menyebut karena sudah ada intervensi lagi dari Nurul Gufron atau sudah ada tidak kaitannya lagi dengan Nurul Gufron sebab jawaban yang telah diserahkan oleh pihaknya itu pun sudah disetujui oleh pihak pimpinan KPK. Dalam hal ini Nurul Gufron juga terlibat begitu Nila. Oke, terima kasih banyak Rizky atas laporannya, dan saudara wartawan kami tadi menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia, Kurniawan. Berikut liputannya untuk Anda. Bang Kurnia, untuk agenda sidang hari ini gimana Bang? Ya, sidang hari ini dari pihak MAKI dan LP3HI mengajukan bukti tertulis saja berupa akte dan jawaban dari KPK, surat menyurat terkait dengan pengajuan MAKI
soal kingmaker itu dan berita media. Hanya itu aja. Kita untuk bukti kita ajukan itu. Karena sebenarnya dokumen keputusan apakah apa yang menjadi alasan segala macam untuk dihentikan supervisinya itu kan sebenarnya ada di pihak termohon. Kita mendalilkan bahwa kita sudah mengajukan tapi kemudian dihentikan, itu seperti itu. Nah, makanya kemudian di akhir tadi kita minta kepada yang mulia hakim agar memerintahkan termohon menghadirkan Nurul Kufron, karena pada waktu itu dia yang memimpin gelar perkara, yang memeriksa dan dihadiri juga oleh saudara Boyamin. Jadi dokumen-dokumennya segala macam ada di mereka. Gitu. Kita ke informasi selanjutnya, saudara, pada sidang kasus dugaan korupsi 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim atas terdakwa Juarsa Bupati Muara Enim nonaktif, JPU menghadirkan 2 orang saksi dari pihak kontraktor pada Kamis 16 September. Pada sidang yang digelar secara tatap muka ini, di hadapan majelis hakim, saksi yang bernama Syafarudin alias Iwan Rotari mengatakan dirinya benar memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah dari terpidana Elvin MZ Muhtar. Iwan Rotari adalah pemenang 4 paket proyek di Kabupaten Muara Enim dengan nilai kontrak sebesar 25 miliar rupiah. Dari 25 miliar tersebut, Elvin meminta fee sebesar 10% dari nilai kontrak, yakni sebesar 2,5 miliar rupiah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya ada Nisha, wartawan Sriwijaya Post yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Nisha. Siap, baiklah Nila. Nisha, bisa dijelaskan untuk fakta baru apa saja yang muncul dalam sidang Juarsa ini? Oke, Nila, baiklah. Jadi kita selama ini di dalam kasus Juarsa ini yang kita tahu itu ada 16 paket proyek di Kabupaten Muara Enim. Namun ternyata di fakta persidangan muncul fakta baru, yaitu ternyata selain 16 paket proyek tersebut ada 4 paket proyek lagi dengan nilai 25 miliar yang dimenangkan oleh PT Rotary Group yang milik dari Syafarudin alias Iwan Rotari yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan sebelumnya. Seperti itu. Nisha, berapa nilai kontrak dari 4 proyek yang dimaksud dalam persidangan tersebut? Untuk 4 paket proyek tersebut, Iwan Rotari memenangkan paket proyek 25 miliar rupiah. Seperti itu, Nila. Adakah kaitannya, Nisha, 4 paket proyek ini dalam kasus dugaan korupsi 16 paket proyek di Muara Enim oleh terdakwa Juarsa sendiri? Oke. Jadi untuk 4 paket proyek tersebut diduga Juarsa juga menerima gratifikasi atas nilai proyek yang 25 miliar tersebut, ada fee 2,5 miliar dan 1 miliarnya itu disebutkan di dalam persidangan jika dibagi untuk bupati dan wakil bupati saat itu, yang mana bupati saat itu dijabat oleh terpidana Ahmad Yani dan wakil bupatinya dijabat oleh terdakwa Juarsa. Begitu, Nil. Oke, terima kasih banyak Nisha atas laporannya, dan saudara telah terhimpun wawancara oleh Nisha ini dari JPU KPK Riki Bakhas dan juga kuasa hukum Juarsa Saipuddin SH. Berikut laporannya untuk Anda. Kali untuk sidang hari ini saksi berapa yang kita ada? Hari ini untuk sidang Pak Juarsa, sebenarnya kami memanggil 5 orang saksi untuk dihadirkan. Dari 5 itu hanya bisa diperiksa 3 orang. 1 memang kami layankan panggilan itu belum merespon atas nama Tamrin. Yang kedua tadi kita hadirkan atas nama Dedi Arsah, itu mengundurkan diri sesuai KUHP, itu bisa mengundurkan diri karena ada hubungan darah sama keluarga adik kandung, itu diperbolehkan. Namun silakan ketika dia tidak bersedia memberi keterangan, nanti dia tidak bisa menerangkan apa yang pimpinan yang bisa untuk meluruskan hal-hal tentang Pak Juarsa terdakwa itu. Jadi kalau tidak ya kami akan lihat BAP-nya, keterangannya ada alat bukti elektronik dari chat WA dari Dedi Arsah ini yang bisa kami pakai nanti. Terus ya 3 orang lagi tadi ada kontraktor termasuk Syafarudin Iwan Rotari, ada membenarkan ada memberikan uang untuk Elvin 1 miliar 2 kali 500 juta. Nah, uang itu sesuai dengan peran Elvin, uang itulah yang untuk diberikan kepada Pak Juarsa. 500 juta pertama itu untuk dilek istrinya, yang kedua 500 juta itu adalah momennya bulan puasa mau Idul Fitri.
Itu disampaikan Elvin pada persidangan sebelumnya ya? Iya, disampaikan. Itulah uang yang diminta oleh Pak Juarsa, itu disiapkan diminta Safarudin. Cuma Safarudin nggak bilang tadi, atau Iwan Rotari nggak bilang tadi, dia nggak tahu uang itu kemana. Jadi saudara menyaksikan tadi ya, ini kan semakin kehilangan arah, mau membuktikan apa? Ya, ternyata Iwan Rotari pun dia tidak tahu menahu apakah uang itu diberikan kepada Juarsa, istrinya mau mencalonkan diri, ya, termasuk ada uang THR dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan kepada saudara, tadi jaksa mengajukan saksi yang namanya Didi Juarsa. Itu adalah adik kandung daripada Juarsa. Menurut ketentuan 168 KUHP, dia berhak untuk mengundurkan diri. Justru tadi saksinya mengundurkan diri karena adik kandung Juarsa. Nah, justru karena itu memajukanlah saksi-saksi si Rotari. Rotari pun, ya, kita semakin yakin bahwa dakwaan dan kedua itu semakin tidak terbukti, semakin kabur. Ya, orang yang memberikan uang yang kata Alvin 2,5 miliar, ternyata dia cuma menyerahkan 1 miliar. Dan itu kata Alvin untuk administrasi, ternyata di dakwaan itu untuk Juarsa mencalonkan diri istrinya, untuk THR, untuk apa dan lain sebagainya. Semakin kabur. Jadi kita semakin bingung untuk apa memajukan saksi-saksi yang bobotnya seperti ini. Ya, seperti Iwan BTA tadi, apa fungsinya? Ketemu Bupati tahun 2021, ketemu Juarsa itu 2021, dakwaan kita ini 2018-2019. Si Iwan BTA tadi. Pada pekan ini, Saudara, sidang kasus Tipikor Perizinan dan Infrastruktur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah akan digelar selama 2 hari. Agenda pemeriksaan tersebut yakni untuk pemeriksaan saksi-saksi. Pada pekan ini, JPU akan menghadirkan saksi yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi yang menyeret Nurdin Abdullah dan juga Edi Rahmat. Saksi-saksi yang nantinya akan dihadirkan dikabarkan datang dari kalangan swasta. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Fadli Ali di sana yang akan memberikan laporannya pada Anda. Halo, Fadli? Iya, Rekanila. Fadli, benarkah agenda sidang terdakwa Nurdin Abdullah dan juga Edi Rahmat ini nantinya akan digelar selama 2 hari dalam 1 pekan? Iya, benar sekali rekan Nila, bahwa kemarin kami mengkonfirmasi kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi JPU KPK M. Asri Irawan, bahwa berbeda dari 6 sidang sebelumnya di mana hanya digelar 1 hari dalam sepekan, untuk pekan ini digelar selama 2 hari, yakni Rabu dan Kamis. Selama untuk pekan ini sendiri, ini terkait dengan zona risiko di Kota Makassar yang kemudian sudah kuning dan berada di PPKM level 2, sehingga agenda-agenda sidang tidak hanya digelar pada Kamis seperti sidang-sidang sebelumnya, ini akan digelar selama 2 hari, yakni pada Rabu dan Kamis, rekan Nila. Fadli, untuk respon dari JPU KPK sendiri bagaimana menyikapi akan digelarnya 2 hari dalam 1 pekan sidang ini? Ya, rekan Nila, respon dari JPU KPK sendiri ini direspon positif, mengingat ada beberapa saksi yang kemudian akan dihadirkan dan tentunya ini akan berjalan lebih cepat dari biasanya, mengingat waktu yang diberikan untuk para saksi untuk minta keterangan itu lebih banyak dan tentunya akan lebih cepat dan efisien. Kemudian Fadli, untuk hari ini kan memang digelar persidangan juga. Berapa saksi dalam sidang hari ini yang dihadirkan berdasarkan pantauan Anda? Ya, rekan Nila, betul sekali bahwa hari ini Rabu 22 September 2021 digelar sidang lanjutan. Ini sidang ke-10 rekan Nila, di mana ada 7 dari 8 saksi yang kemudian rencana dihadirkan oleh JPU KPK, namun hanya 7 yang hadir. 7 diantaranya merupakan 6 dari 7 itu adalah pengusaha dan 1 lainnya adalah honorer di Pemprov Sulsel, rekan Nila. Ada 6 pengusaha, kemudian ada 1 honorer Pemprov Sumsel yang dihadirkan dalam pemeriksaan ini. Apa fokus JPU untuk menghadirkan ke-7 saksi ini, Fadli? Ya, rekan Nila, fokus dari JPU KPK tersendiri bagaimana beberapa kontraktor yang merupakan pengusaha yang selama ini ditengarai memberikan uang kepada Nurdin Abdullah. Jadi ada 4 dari 6 pengusaha yang dihadirkan
ini teridentifikasi memberikan uang kepada Nurdin Abdullah. Namun dari sidang yang ada, mereka tidak memberikan langsung kepada Nurdin Abdullah, tetapi melalui beberapa pejabat seperti pejabat Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekdis PUTR, dan ajudan dari Nurdin Abdullah sendiri, rekan Nila. Baik, saudara, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah terhimpun wawancara dengan JPU KPK Siswandono untuk Anda. Berikut liputannya. Apakah nanti akan ditingkatkan juga ke? Kami akan analisa dulu, belum lah, nanti terlalu mendahului kalau nanti saya bilang apakah cara ini akan dilakukan atau enggak. Tapi yang jelas kan kita analisa dulu bagaimana peran dia, bagaimana posisi dia gitu. Nanti kan kami analisa. Kalau fokus pemeriksaan hari ini dengan menghadirkan 7 saksi ini apa itu Bang? Mungkin apa yang ingin digali begitu? Yang ingin digali bahwa ada pemberian kepada baik kepada Pak Gubernur atau baik kepada Pak Edi Rahmat. Ternyata tadi kan kami sudah dapat fakta itu. Untuk sementara kami sudah menganggap fakta itu. Meskipun ada satu saksi tadi Pak John dia nggak ngaku, nggak apa-apa, itu hak saksi. Kami punya fakta lain, punya barang bukti lain. Tidak apa-apa, biasa ya. Yang 1 miliar itu $1.000 Singapura itu yang untuk Pak ya? Nanti kan Pak Haji Mumo untuk diperiksa nih, nanti kami periksa dulu. Kalau tadi kan baru pengakuannya dari anak buahnya. Tapi dalam sidang kemarin Kabinsus itu Besari mengakui gitu kan? Iya, tuduhannya ke situ, tuduhannya. Makanya kan kami mengumpulkan fakta. Salah satunya dari Pak Parakasi. Nanti akan ada keterangan dari Pak Haji Mumo yang punya uang, yang merupakan atasannya Pak Parakasi. Nah, kami gali nih duitnya untuk apa? Apakah untuk Pak Gubernur, atau untuk Besari, atau untuk yang lainnya kita belum tahu. Memang tuduhan atau jawaban kami ada itu. Justru itu kami menunjukkan fakta itu. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada beragam informasi lain untuk Anda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam live update kali ini, saudara. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Vaksinasi Merdeka serentak sinergi Polri dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dilakukan pada 96 titik di seluruh Indonesia yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo secara virtual. Presiden Joko Widodo mengatakan 2 kunci penanganan COVID-19, yakni dengan mempercepat vaksinasi dan juga menerapkan protokol kesehatan. Presiden Jokowi berharap dengan pelaksanaan vaksinasi Merdeka ini, herd immunity 70% bisa segera tercapai. Pelaksanaan vaksinasi di kampus terpadu Universitas Bangka Belitung juga dilakukan dengan target sasaran setidaknya ada 2.000 orang. Sasarannya tidak hanya mahasiswa, namun juga pada orang tua mahasiswa dan juga masyarakat sekitar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Bangka Pos, ada Cici Nasyanita yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Cici. Halo, Nilo. Cici, bagaimana pelaksanaan vaksinasi Merdeka di lapangan berdasarkan pantauan Anda? Baik, vaksinasi Merdeka serentak ini dilakukan di hampir 96 titik di seluruh Indonesia, dan untuk kampus Universitas Bangka Belitung sendiri tadi menargetkan 2.000 orang. Nah, untuk pelaksanaan di lapangan kita melihat ada 8 gerai yang disediakan dalam halaman Timah 1 kampus Universitas Bangka Belitung,
Dan di situ ada beberapa stakeholder terkait yang melaksanakan vaksinasi ini, yakni dari Polres Bangka, kemudian juga dari Puskesmas yang diarahkan sesuai arahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Dan ini tadi juga tidak hanya pelaksanaannya seperti vaksinasi biasa, namun bagi masyarakat yang mendaftarkan diri 500 orang pertama itu akan mendapatkan sembako. Sembako ini berisi beras, mie goreng, dan juga minyak goreng. Namun perlu saya informasikan, 500 orang ini dibagi 2 hari, 250 pada hari pertama dan 250 pada hari kedua, karena pelaksanaannya 2 hari dengan alokasi 1.000 dosis hari pertama dan 1.000 dosis hari kedua. Seperti itu, Nila. Oke, artinya ada sembako yang diberikan untuk masyarakat yang mengikuti vaksin, kemudian berhubung akan adanya sembako yang diberikan, berdasarkan pantauan Anda, bagaimana antusiasme dari masyarakat, Cici? Baik, antusias masyarakat ketika kita memantau semenjak dibukanya acara vaksinasi ini pada pukul 10, masyarakat sudah banyak memenuhi area tenda yang disediakan, di mana ada sangat cukup luas, karena ada 8 gerai yang disediakan. Tadi antusias cukup banyak, dan kita juga mewawancarai salah satu tersebut warga yang di daerah Kabupaten Bangka juga menyatakan memang menanti vaksinasi seperti ini, dan dengan bantuan tersebut memang untuk menarik minat mereka untuk melakukan vaksinasi. Seperti itu, Nila. Upaya apa saja, Cici, kemudian yang dilakukan oleh pihak setempat begitu ya di wilayah Bangka untuk mengajak masyarakat agar seluruhnya bisa melakukan vaksinasi? Baik, selain dengan vaksinasi serentak seperti yang dilakukan oleh Universitas Bangka Belitung, juga banyak gerai-gerai yang sudah dibuka di Bangka Belitung tentunya, seperti di supermarket, di Transmart misalnya, dan juga baru-baru ini ada vaksinasi yang digelar di tempat wisata, yakni di Pantai Pasir Padi. Hal ini sebagai upaya untuk mempercepat vaksinasi yang ada di Bangka Belitung. Dan juga Kapolda Bangka Belitung, yakni Pak Anang, itu juga menyatakan tadi memang berupaya untuk mempercepat dan mendorong vaksinasi ini dengan berbagai hal, dan mempersilahkan beberapa tokoh-tokoh lainnya dan juga organisasi lainnya mengadakan vaksinasi massal, dan silahkan katanya untuk mengadakan semacam door prize untuk menarik perhatian masyarakat agar ingin melakukan vaksinasi. Seperti itu, Nila. Oke, untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, ada Irjen Pol Anang Syarif Hidayat, dan juga Rektor Universitas Bangka Belitung, Dr. Ibrahim. Berikut liputannya untuk Anda. Pak Presiden, di Bangka Belitung insya Allah ada 14 perguruan tinggi yang kita laksanakan dengan total sekitar 5.000 yang akan divaksin. Ini kita harapkan dapat berjalan, dan kemudian pencapaian vaksinasi kita yang sudah mencapai 43,89% ini dapat cepat tercapai akhir bulan ini, mudah-mudahan 50% ya bisa kita capai di Bangka Belitung ini. Harapan kita herd immunity segera tercapai, masyarakat Bangka Belitung semakin tangguh menghadapi virus COVID-19 ini, dan aktivitas masyarakat akan segera pulih kembali dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah yang terlibat bukan hanya mahasiswa, tapi keluarga mahasiswa dan dosen atau pegawai dan masyarakat sekitar. Target kita tentu saja pengen agar mahasiswa kita itu semua tervaksinasi dalam rangka menuju persiapan perkuliahan tatap muka. Rencananya akan diselenggarakan pertengahan Oktober sesudah UTS. Sehingga nanti saran untuk mengikuti PTM itu kami minta agar mereka, baik dosen maupun mahasiswa itu sudah melakukan vaksinasi. Ini dalam rangka mendorong herd immunity, dan kita sama-sama sebagai tanggung jawab untuk mendorong agar pandemi COVID bisa ditekan. Kalau untuk masyarakat kan ini selain mengajak kita untuk vaksinasi kan, terus bantuannya untuk mungkin gimana ya? Buat nambah itulah kebutuhan di rumah ya.
Masih terkait vaksinasi, saudara, untuk meningkatkan herd immunity, pihak kepolisian menggelar vaksinasi ke sejumlah daerah. Di antaranya adalah di wilayah perguruan tinggi di Palembang, Sumatera Selatan. Pada Rabu 22 September hari ini, Polda Sumsel melakukan vaksinasi di Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, PGRI Palembang, dan juga Universitas IBA Palembang. Pelaksanaan vaksinasi ini merupakan gagasan dari kolaborasi Aliansi Mahasiswa Nasional yang bekerja sama dengan Polri. Kegiatan ini juga tidak hanya digelar di UIN Raden Fata, melainkan juga serentak di 10 kabupaten dan kota. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait vaksinasi mahasiswa di Palembang ini, tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun Sumsel Sri Hidayatun yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Sri. Halo Nila. Untuk antusiasme masyarakat mengikuti pelaksanaan vaksinasi Merdeka di Kota Palembang ini, seperti apa pantauan Anda? Iya, terima kasih Nila. Ya, dalam pelaksanaan vaksinasi Merdeka yang digelar oleh kolaborasi Aliansi Mahasiswa Nasional yang bekerja sama dengan Polri, maksud saya, ini sangat antusiasnya sangat besar sekali. Terlihat tadi suasana di salah satu pelaksanaan vaksinasi di salah satu kampus di UIN Raden Fatah Palembang. Sebagai salah satu pusat tempat terlaksananya ini, ada sebanyak 3.000 mahasiswa yang mengantri mengikuti vaksinasi Merdeka ini. Dan ada juga di titik-titik lain di 2 kampus lainnya, yaitu di Universitas PGRI Palembang dan juga Universitas IBA, yang menggelar hal serupa yang serentak dilakukan hari ini. Total dari kegiatan ini di Kota Palembang ini ada 8.000 target vaksinasi yang ditujukan untuk kepada mahasiswa ini, Mila. Untuk wilayah Kota Palembang sendiri, Sri, apakah memang pelaksanaan kuliah tatap muka ini sudah bisa berjalan dengan normal? Iya, Nila, untuk kuliah tatap muka sendiri di Sumsel, khususnya di Kota Palembang, belum semuanya berjalan. Ada beberapa universitas atau perguruan tinggi yang sudah melakukan tatap muka. Misalnya seperti di Politeknik Negeri Sriwijaya itu telah melakukan kuliah tatap muka 1 minggu lalu. Dan untuk di UIN Raden Fata ini sendiri, pihak rektorat sebelumnya sempat saya wawancara ini belum melakukan proses kuliah tatap muka. Direncanakan memang paling lambat pekan depan akan digelarnya kuliah tatap muka untuk di UIN Raden Fata. Namun pemerintah Kota Palembang pun juga terus berupaya untuk melakukan dan mengejar vaksinasi ini agar semua warga Kota Palembang bisa divaksinasi, Nila. Untuk kondisi terkini atau mungkin keadaan terkini dari COVID-19 di wilayah Sumsel sendiri, berdasarkan update yang Anda dapatkan, seperti apa, Sri? Ya, saat ini kasus penambahan konfirmasi di Sumsel khususnya memang sudah melandai. Berdasarkan data di per 21 September 2021, penambahan kasus COVID-19 ini sebanyak 55 kasus di Sumsel. Jadi totalnya seluruh mencapai hingga saat ini 59.396 kasus. Untuk kasus kesembuhan juga terus meningkat, yaitu 62 kasus atau total menjadi 55.700 kasus. Dan kasus kematian bertambah 4 orang sehingga total keseluruhannya 3.023 kasus. Nah, dengan penurunan kasus inilah saat ini penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Sumatera Selatan turun level. Ada satu daerah yang telah menerapkan PPKM level 3, masih level 3 maksud saya, yaitu di Kota Prabu Muli. Satu daerah menerapkan PPKM level 1, yaitu di Musirawas. Dan sementara 15 kabupaten kota lainnya itu menerapkan PPKM level 2 termasuk di Kota Palembang. Dan Dinkes juga terus menghimbau walaupun saat ini kasus melandai, tetap untuk menjaga protokol kesehatan yang ketat, terutama untuk tetap juga terus memakai masker dimanapun berada. Beginilah. Oke, Sri Hidayatun, wartawan Tribun Sumsel, terima kasih banyak atas laporan Anda. Sebelumnya, saudara telah terhimpun wawancara ini dengan PIC vaksinasi di UIN Raden Fata Palembang, Ronaldo Zulfikar. Berikut laporannya untuk Anda. Nasional hari ini yang digelar hampir 10 titik, di mana salah satunya ada di UIN Raden Fata Palembang, di mana di UIN Raden Fata Palembang ini kita ingin mencapai target 3.000 dosis vaksin atau 3.000 peserta. Total dosis yang memang sekiranya kita sediakan untuk seluruh Indonesia di 10 titik itu ada 55.069 dosis. Nah, hari ini kegiatan gerakan vaksinasi nasional ini kita tergabung atas 5 aliansi. Pertama ada BEM Nusantara
yang kedua ada BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, yang ketiga ada DEMA Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia PTKIN, lalu Forsuma, lalu ada dari Permikomnas, serta panitia lokal seperti tadi Forsuma, terus dan lain sebagainya yang ada di Sumatera Selatan. Cuma secara aliansi besar, aliansi yang nasional, kita memang tergabung dari 5 aliansi. Tadi ada BEM Nusantara, DEMA PTKIN, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Permikomnas, dan Aman Indonesia, Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia. Insya Allah hari ini kita tadi target 3.000 adalah untuk mengupayakan agar terciptanya atau terselenggaranya herd immunity di Sumsel juga. Karena memang maksud dan tujuannya adalah kita mau sama-sama agar sekiranya hari ini mahasiswa bisa lagi kembali untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nanti juga dari Presma atau Presiden Mahasiswa selaku tuan rumah UIN Raden Fatah Palembang bisa sedikit menyampaikan. Ini kegiatan 3.000 dosis vaksin itu. Vaksinasi Merdeka serentak sinergitas Polri bersama pelajar dan siswa juga dilaksanakan di SMA Negeri 3 Palu di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Birobuli Selatan, Saudara, pada Rabu hari ini. Dalam pelaksanaannya, vaksinasi tersebut bekerja sama dengan Serikat Mahasiswa Islam atau SEMI Sulawesi Tengah sebagai koordinator dan juga Sekolah SMA Negeri 3 Palu sebagai tempat pelaksanaan berlangsungnya kegiatan vaksinasi ini. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait vaksinasi tersebut, tersambung bersama saya wartawan Tribun Palu, ada Ketut Suta di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Suta, halo? Iya, Nila. Bagaimana antusiasme siswa dalam kegiatan vaksinasi serentak yang digelar pada hari ini, Suta? Iya, Nila. Jadi berdasarkan pantauan saya tadi, antusias siswa khususnya di SMA Negeri 3 Palu sangat tinggi. Itu terlihat dari pagi antrian sudah memadati lokasi itu, sampai siang tadi juga siswa masih berdatangan untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Perlu diketahui juga penerima vaksin di lokasi itu bukan hanya dari siswa SMA Negeri 3 saja, namun beberapa sekolah juga mengikuti vaksinasi di lokasi itu seperti SMP dan SMA yang berada di Kota Palu. Juga ada beberapa warga dari berbagai kalangan usia yang datang untuk menerima vaksin dosis 1 dan 2 di tempat itu. Untuk warga sendiri, selesai menerima vaksin, langsung diberikan paket sembako yang telah disediakan oleh penyelenggara. Nila. Berapa kuota dosis vaksin sudah yang disediakan pada lokasi vaksinasi SMA Negeri 3 Palu kali ini? Ya, untuk kuotanya ditargetkan sendiri, Koordinator Zona 2, kegiatan itu Fauzi Ahmad mengatakan untuk target penerima vaksin itu mencapai 1.500 orang. Lokasi vaksin sendiri di Kota Palu dibuka 2 titik, di mana titik pusatnya berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Palu, sedangkan SMA 3 ini merupakan zona 2 atau cabang dari gerai di Universitas Muhammadiyah tadi. Nila. Akan berapa hari rencananya, Suta, kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan? Ya, untuk mencapai kuota tadi, kegiatan rencana akan dilakukan 2 hari terhitung hari ini, tanggal 22 September 2021 sampai dengan besok, 23 September 2021. Itu dibuka mulai pukul 9 WITA sampai dengan 16 WITA. Adapun vaksinator terlibat dalam kegiatan itu dari pihak kepolisian, dalam hal ini Bidokes Polda Sulteng, dan dari pegawai Rumah Sakit Kampus Universitas Tadulako. Nila. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Zona 2 Vaksinasi Fauzi Ahmad. Berikut liputannya untuk Anda. Kegiatan ini bekerja sama dengan ini kan vaksin serentak yang dibuka langsung oleh Presiden Jokowi. Untuk Sulawesi Tengah sendiri titiknya itu ada 2 di Unismu, pusatnya di sini cabangnya. Nah, ada berapa OKP yang bekerja sama dengan Polri. Pertama yang bekerja sama di pusat Polri dengan SEMI. Nah, terus turunannya di sini ada yang ikut gabung pemerintah Kota Palu, pemerintah provinsi, terus ada relawan Cinta Sulteng, ada AMI Sulteng, ada Unismu Palu, terus ada IAI Palu. Nah, target vaksinasi 1.500. Nah, kita sasarannya adalah masyarakat, pelajar, dan siswa. Nah, bagi masyarakat, bagi masyarakat yang vaksin, kita membagikan paket sembako.
Kami jeda sejenak, saudara, masih akan ada informasi lain yang kami hadirkan untuk Anda, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini. Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Setidaknya ada 3 aksi pembobolan mesin ATM di Kota Semarang, saudara, yang terjadi pada tahun ini. 1 aksi pembobolan berhasil dilancarkan oleh pelaku di ATM Bank Jateng Indomaret Pelalangan Gunung Pati. Pihak bank diketahui mengalami kerugian setidaknya 849 juta rupiah. Rentetan kasus tersebut kemudian menjadi perhatian pihak kepolisian. Kini pihak kepolisian melalui personil gabungan dari tingkat Polsek, Polrestabes, dan juga Jatan Ras Polda Jateng tengah memburu para pelaku. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait aksi pembobolan mesin ATM di Semarang ini, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Iwan Arifianto di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Iwan, selamat sore. Selamat sore rekan Nila. Iwan, bisa dijelaskan, ini kan ada 3 pembobolan ATM yang terjadi di wilayah Semarang selama 1 tahun ini. Di mana saja lokasinya? Oke, selamat sore rekan Nila dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Benar ya, di Kota Semarang ada 3 kejadian ATM dibobol ya. Untuk pertama, ATM yang dibobol di Jalan Maijen Sutoyo, yakni ATM Mandiri ya, tepatnya di Jalan Maijen Sutoyo, Kampung Kali, Semarang Tengah. Terjadi pada Jumat tanggal 18 Juni tahun 2021. Untuk kejadian kedua, menimpa di ATM Bank Jateng ya, yakni di Indomaret Pelalangan Gunung Pati, yang terjadi pada Sabtu 18 September tahun 2021. Selang 2 hari kemudian, kejadian ketiga terjadi di ATM Alto Bersama. Itu ATM yang berada di dalam Indomaret Jalan Syuhada, Logosari Kulon, Pedurungan, Kota Semarang, terjadi pada Senin 20 September tahun 2021. Begitu rekan Nila. Iwan, dari 3 aksi pembobolan ATM yang dilakukan oleh maling spesialis ini, apakah seluruhnya berhasil dilakukan atau seperti apa informasinya dan berapa kerugian yang ditanggung oleh pihak bank? Oke, rekan Nila, bisa kami jelaskan ya. Untuk 3 aksi pembobolan ATM itu tidak semuanya berhasil ya. Untuk di Jalan Maijen Sutoyo, Kampung Kali, Semarang Tengah, dan di Jalan Syuhada Raya, Logosari Kulon, Pedurungan Kota Semarang itu tidak berhasil.
kejadian yang berhasil hanya terjadi di ATM Bank Jateng di dalam Indomaret Pelalangan, Gunung Pati, Kota Semarang. Pihak bank mengalami kerugian cukup besar ya, hampir 1 miliar, tepatnya 849 juta. Begitu, rekan Nila. Apa kemudian modus dari pembobolan ATM yang dilakukan oleh komplotan ini? Apakah memang di antara para pelaku yang melakukan aksinya ada saling keterkaitan, Iwan? Oke, rekan Nila, bisa kita jelaskan ya, dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada, bahwa ketiga kejadian ini menurut keterangan dari pihak Satreskrim Polrestabes Semarang, yakni AKBP Doni, belum bisa memastikan apakah ada keterkaitan antara tiga kejadian ini. Namun modus operandi yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini sama ya, yakni menjebol dinding tembok Indomaret atau atap Indomaret, kemudian masuk ke Indomaret tersebut atau minimarket tersebut, lalu mengelas mesin ATM yang menjadi sasaran para komplotan maling itu. Modusnya jadi dilas ya, dilas dengan memakai gas kayak gitu. Dari ketiga kejadian ini memang tidak sepenuhnya berhasil, dan memang keterangan dari pihak Satreskrim di dua kejadian di Jalan Maijen Sutoyo dan Jalan Syuhada memang dilakukan oleh orang-orang amatiran ya, atau yang belum profesional. Komplotan yang paling profesional itu terjadi di Jalan Pelalangan, Indomaret di Pelalangan Gunung Pati. Memang secara komplotan ini sudah terorganisir atau sudah sangat profesional. Jadi mereka sudah mengetahui ya step by step melakukan langkah-langkah pencurian, dan mereka sudah menurut polisi diduga telah melakukan pengamatan yang jauh-jauh hari. Bahkan mereka juga hampir tidak meninggalkan jejak ya untuk di Indomaret Pelalangan itu. Mereka sudah clear melaksanakan aksinya dan menghilangkan beberapa bukti alat CCTV yang berada di lokasi kejadian. Begitu, rekan Nila. Iwan, kemudian update terkini berdasarkan informasi yang Anda dapatkan. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus ini seperti apa? Oke, rekan Nila, pihak kami ya, Tribun Jateng sudah menghubungi pihak Satreskrim Polrestabes Semarang. Kasus ini memang sedang dalam penanganan tim gabungan ya, baik dari tingkat Polsek, Polrestabes, sama dari Jatantras Polda Jateng. Karena kasus ini sudah menjadi atensi pimpinan kepolisian ya, karena sudah sangat meresahkan warga Kota Semarang, sehingga tim gabungan itu terus memburu para pelaku. Update terkininya, rekan Nila dan pemirsa Tribun Jateng, masih dalam penyelidikan ya, pihak polisi masih dalam penyelidikan, masih mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Begitu, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Iwan Arifianto, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Iwan. Kita ke informasi lain, Saudara. Balai Prasarana dan juga Permukiman Wilayah Lampung atau BPPWL membangun rumah produksi tapis dan juga kain perca di Kabupaten Pringsewu. Kedua bangunan ini berada di Kecamatan Pringsewu, tepatnya di Pekon Rejosari dan juga Pekon Margakaya. Tidak hanya ruang produksi, dalam bangunan tersebut juga terdapat galeri, kantor, dan juga fasilitas lainnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya, wartawan Tribun Lampung. Ada Didik Budiawan di sana yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Didik. Halo, rekan Nila. Didik, bisa dijelaskan apa ini sebenarnya yang dimaksud dari rumah produksi Sewu Perca ini, kemudian untuk apa sebenarnya fungsinya? Oke Nila, rumah produksi Sewu Perca ini nantinya akan menjadi rumah pemroduksi atau pengolahan kain limbah dari tekstil yang diolah menjadi barang bernilai ekonomi seperti menjadi keset, sarung bantal, dan sarung guling, spray. Inilah. Dan gedung ini merupakan dari bantuan dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung yang digelontorkan melalui bantuan untuk masyarakat livelihood program Kotaku senilai 1,7 miliar. Dan rumah produksi ini ada di 2 desa di ibu kota Kabupaten Pringsewu. Yang pertama di Pekon Rejosari, merupakan rumah produksi kain perca senilai 700 juta. Kemudian yang kedua ada di Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu,
merupakan rumah produksi kain tapis senilai 1 miliar. Begitu, rekan Nila. Terkait pembangunannya sendiri, Didik berdasarkan informasi dan juga pantauan Anda di lokasi, sudah sejauh mana dan juga sudah sampai tahap apa proses pembangunannya? Proses pembangunan gedung ini sudah berwujud bangunan gedung, di mana tinggal melakukan tahap finishing, seperti ruangan-ruangan dalam gedung ini sudah terbentuk, di antaranya ruangan untuk produksi, ruangan kantor, dan ruangan galeri untuk memajang produk hasil produksi rumah tersebut. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat dua gedung ini akan segera diresmikan. Mila. Kemudian keterlibatan dari masyarakat sendiri, Didik, yang nantinya setelah rumah produksi Sewu Perca ini selesai dibangun, seperti apa keterlibatan dari masyarakat nantinya? Rumah produksi ini nantinya akan melibatkan masyarakat lokal yang ada di sekitar bangunan ini, di mana masyarakat akan dilibatkan untuk ikut memproduksi berbagai macam hasil kerajinan dari kain perca yang tujuannya untuk membantu masyarakat supaya mendapat pekerjaan sehingga mengangkat ekonomi masyarakat sekitar. Baik, untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat atau KSM Sewu Perca, yakni Sanim. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, Sewu Perca ya? Ya, Sewu Perca. Ini sudah berjalan sebelumnya? Kalau untuk produksi di rumah itu sudah berjalan sekitar 3 tahun, Mas, untuk kegiatan 3 tahun. Sewu Perca ini. Cuma ya alhamdulillah karena tempatnya emang tidak memadai dan kami juga sangat berterima kasih sekali, terutama kepada Kepala BPPW Provinsi Lampung, terus ke Saske dan PPK, PPKP Provinsi Lampung, tim teknis Provinsi Lampung, KMW, OC 4 Lampung dan jajarannya, Pokja PKP Kabupaten Pringsewu, segenap OPD Pemda Kabupaten Pringsewu, Bapak Camat Pringsewu, tim Kokot Pringsewu dan tim Faskel PPMK, Kepala Pekon Josari, serta relawan Kotaku, segenap masyarakat Pekon Josari dan teman-teman pekerja yang membantu kegiatan pembikinan rumah produksi Sewu Perca ini. Kami sangat berterima kasih untuk semuanya. Ada satu lagi tempat jajanan kuliner, Saudara, dengan harga yang murah meriah bagi masyarakat di Kota Mobagu. Pusat kuliner ini terletak di lapangan Kelurahan Molinau, Kota Mobagu. Di pusat jajanan kuliner terdapat beberapa aneka makanan ringan, mulai dari pisang goreng, ada juga saraba atau air jahe hingga bakso bakar. Kuliner Molinau ini selalu ramai dikunjungi pada sore hari sekira pukul 16 hingga pukul 21 waktu setempat. Selain menjadi tempat tongkrongan anak muda, pusat kuliner ini juga sering dikunjungi oleh beberapa warga yang datang bersama dengan keluarga. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait pusat jajanan di pinggir lapangan Molinau, Kota Mobagu ini, tersambung bersama saya. Ada wartawan Tribun Manado, Nilton Durado, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Nilton. Halo, rekan Nila. Nilton, ini bisa diinformasikan untuk keuntungan yang didapat dari para pedagang di pusat kuliner Molinau setiap harinya seperti apa? Dari wawancara yang kami lakukan di pusat jajanan kuliner Molinau, pendapatan yang didapat oleh para pedagang di sini itu bervariasi, tapi setiap harinya mereka rata-rata mendapat keuntungan itu paling tinggi 350.000 dan paling sedikit 100.000. Oke, Nilton, sudah berapa lama pusat kuliner di Molinau ini hadir di tengah masyarakat Kota Mobagu? Pusat
kuliner ini diresmikan tahun 2017 dan sudah sekitar 4 tahun hadir di sini. Tapi memang pasca pandemi memang agak sedikit sepi. Tapi pasca PPKM di Kota Mobagu diturun level menjadi level 2, pusat kuliner ini kembali ramai dan dikunjungi masyarakat. Selain warga Kota Mobagu sendiri kan memang masyarakat dari daerah lain juga ada yang datang ke pusat kuliner Molinau ini. Dari daerah mana saja mereka? Pada dasarnya sih yang datang adalah warga dari Bola Mongondo Raya, seperti Bola Mongondo Selatan, Bola Mongondo Timur, dan Bola Mongondo Utara. Karena memang paling ramai itu sore hari, dan Kota Mobagu sendiri menjadi salah satu pusat perbelanjaan di 5 kabupaten Bola Mongondo Raya yang ada di Sulawesi Utara. Nildan, ini tadi Anda sempat mengatakan bahwa memang sejumlah pedagang juga terdampak pandemi begitu ya. Memang tempat wisata ini sempat sepi juga pada saat pandemi melanda. Lalu untuk pendapatan dari para pedagang sendiri, apakah pandemi COVID-19 ini mempengaruhi pendapatan mereka? Awal-awal pandemi memang mempengaruhi karena tidak bisa berkerumun. Kebijakan untuk menutup tempat-tempat kuliner juga sangat berpengaruh kepada mereka. Tapi pasca new normal, pendapatan para pedagang berangsur-angsur membaik, dan sampai hari ini memang lebih banyak pendapatan mereka lebih banyak sebelum pandemi, tapi masyarakat sudah bersyukur karena pendapatan mereka sudah kembali normal seperti sebelumnya. Baik, terima kasih banyak Nildan Durado, wartawan Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Nildan. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan live update di seluruh kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan